A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama yang saya hormati guru kita semua, murabbi kita semua, Ustadz Ajo Bendri. Ustadz, semoga Allah merahmati dan memberikan banyak-banyak kebaikan untuk Ustadz Ajo. Berikutnya yang terhormat kepada keluarga besar founder Kang Dewa Eka Prayoga dan Teh Wiwin. Semoga sehat afiat Teh. Terima kasih telah membawa komunitas sebesar ini dan telah berkenan untuk memberlangsungkan komunitas sampai hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin dalam sekitaran 15 menit, 20 menit ini saya menyampaikan intinya adalah sebuah permohonan maaf yang besar atas gonjang-ganjing yang terjadi di MC yang demi Allah itu saya sebabkan sendiri. Insya Allah saya akan membagi pemaparan ini dalam 3 bagian. Bagian yang pertama atas pertanggungjawaban kebijakan saya di masa lalu. Di bagian pertama ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang kemudian saya terapkan pada pembelanjaan umroh Hufaz Mutkin trip 2. Kawan-kawan sekalian dirahmati Allah, nanti saya akan jelaskan lagi di bagian kedua substansinya, tapi saya ingin awali dulu bahwa DP Foundation ini menerapkan 2 bagan besar arus income. Yang pertama adalah arus titipan yang secara akad adalah harta titipan dan memang itu harus disalurkan, namanya adalah infak wakaf. Saya harus meluruskan DP Foundation tidak mengelola zakat, ini yang pertama. Karena satu, zakat itu harus berizin. Lalu sifatnya yang wakaf aset seperti tanah dan bangunan, itu sebetulnya DP Foundation juga dalam rencananya harus mengurus nazir karena sertifikasi untuk lahan tanah dan bangunan itu harus pakai nazir. Maka wakaf-wakaf kita berputar hal yang sifatnya jangka panjang, seperti gadget, ya, laptop, lalu kemudian peralatan-peralatan pendukung. Infak dan wakaf ini yang kemudian sifatnya harus disalurkan, ya, dan dia punya sifat terikat. Yang kedua, nanti saya jelaskan di bagian kedua, kita tidak memotong hak amil. Jadi kalau di filantropi lain dipotong 20%, maka kita menerapkan kalau mau mensuplai organisasi atau membantu organisasi, kita membangun namanya konsep hibah, diangkat dari bahasa Arab, akarnya haibah, cinta, mahabbah, yang dalam arti bahasa Indonesia nanti mungkin ini secara mekanisme organisasi apa mungkin namanya diubah saja biar jelas. Itu disebut dengan hadiah. Hadiah dalam artian berpindah kepemilikan hartanya. Contoh misalnya saya memberi hadiah kepada Adit, Adit ini HP, maka mulai saat itu si HP-nya jadi milik Adit. Maka organisasi ini tidak mengenal namanya hadiah personal sejak lama. Ya, jadi kalau misalnya saya pernah mengunjungi terus Ustadz terima kasih ada nomor rekening enggak, kita selalu kasih nomor rekening hibah pengembangan dakwah atau HPD. Begitu juga ketika saya tugas dakwah misalnya atas dukungan DP Foundation, kalau misalnya ada yang mau transfer kita juga HPD. Ini secara garis besar. Nah, di titik infak ada 2 tipe, ya. Ada namanya infak am yang dipersilakan digunakan terserah secara umum untuk berbagai program maslahat selama itu asnaf infak. 2 adalah muqayyad. Muqayyad adalah ini untuk gradasi kaleng, ini untuk umroh Hufaz Mutkin, ini untuk MJP, ya. Saya lihat ada beberapa yang memang dedicated ini untuk majelis pengasuhan, MJP ini untuk gradasi, itu namanya muqayyad. Nah, yang terjadi di Oktober, November, Desember adalah masuk muqayyad dari umroh, ya. Atas agresivitas saya pada program dan ini saya akui kesalahan fatal saya sudah minta maaf ke seluruh teman-teman yang menitipkan infak muqayyad.
maka dana itu diputar pada program lagi, tanda petik dipinjam budget. Ya, dan ini sudah dievaluasi oleh tim, kawan-kawan, saya juga sudah bertemu dengan Tantri Mirza dan seterusnya. Ini kesalahan fatal yang akhirnya itu berputar pada program yang diharapkan di Januari itu selesai, kita kejar lagi dengan AM. Ya, gonjang-ganjing seperti ini tentu kemudian mempersulit juga organisasi, saya mengakui. Jadi solusinya gimana, Ren? Solusinya yang pertama, yang paling reliable yang saya dengar dari Kang Asad menyampaikan ke saya, ditunggu arus infak AM sampai Mei. Dan saya sudah konfirmasi kepada teman-teman yang mukoyat, teman-teman menunggu. Ada solusi berikutnya yang saya belum konfirmasi karena ini baru inisiatif beberapa MC menghubungi saya. Mudah-mudahan ini lancar, dirahmati Allah. Ada keinginan dari, lebih tepatnya satu MC yang kemudian izinkan beliau kemudian untuk mensupport keberangkatan Hufaz Mutkim ini lebih cepat. Nah, ini yang saya harus konfirmasi karena saya baru teleponan kemarin 1,5 jam. Tadi juga beliau sudah WA, Ustadz, saya bukan karena Ustadz, bukan karena siapa-siapa, saya ingin umroh Hufaz Mutkin ini segera berjalan. Saya bilang, Bu, saya ke Semarang dulu, saya ngomong dulu secara formal, karena saya sudah minta maaf secara informal via voice note, saya izin dulu, nanti besok kita ngobrol detailnya gimana. Jadi gimana nih solusinya tentang umroh Hufaz Mutkin? Insya Allah seperti itu, karena satu hal yang saya harus sampaikan ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ya. Saya memang banyak kekurangan, tapi saya bisa sampaikan di sini bahwa tidak ada yang namanya arus infak itu dipakai pada pribadi. Ya. Saya mengerti kabar-kabar yang berkembang bahwa akad infak Bapak Ibu ya memang digunakan untuk penyaluran, tidak ada untuk pribadi. Di mana laporannya yang saya sudah sertakan bulat-bulat seperti hari ini laporan bukan saya yang buat yang sekarang karena saya sudah off di 25 Januari. Misalnya yang di bulan November, yang di sini saja 428 juta, sekitar 400-an juta akad infak itu dilaporkan bulat-bulat. Ya, untuk kemudian memang pelayanan, bukti transfernya sudah juga disertakan. Jadi yang terjadi adalah bahasanya cross posting dan kemudian saya menggeser budget itu. Kalau ditanya apa kemudian alasannya, itu lebih pada kebijakan pribadi saya, nggak ada salahnya nih teman-teman, pertama yang di bawah apalagi Kang Dewa, ini lebih saya punya target waktu itu Oktober, November, Desember kita harus punya acara syiar yang besar dan tentu terasa di teman-teman MC ya, betapa gencarnya kita beroperasi yang akhirnya membuat kemudian overcost. Nah saya tahan itu di Desember, alhamdulillah sudah mulai kita nggak terlalu banyak event-event hotel dan seterusnya. Nah tapi kemudian alhamdulillahirobbilalamin saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Januari ini diangkat sendiri ya. Januari ini diangkat sendiri, terangkat di fase umroh yang lalu. Konsekuensi dari kesalahan fatal ini alhamdulillah saya harus luruskan beberapa hal nih Bapak Ibu. Memang di 25 Januari kalau Bapak Ibu lihat di buletin Kang Dewa, kebijakan co-founder nggak lakukan kebijakan lagi. Saya ingin meluruskan, tidak ada Kang Dewa mendepak. Ini saya harus luruskan ya. Tidak ada Kang Dewa mendepak atau jahatin saya, itu nggak ada sama sekali, karena sepulang umroh, ada Asad nggak di sini? Ada ya sayang ya. Rifki ada nggak? Adit saksi ya. Sepulang umroh saya langsung kumpulin BOD untuk menyerahkan. Abi salah, Abi sadar kesalahan Abi, ini bukan kompetensi Abi. Tolong bikin badan otoritas keuangan. Bedanya adalah saya pengen menyelesaikan sampai Januari. Biar handover 1 Februari. Alhamdulillah Kang Dewa lebih tegas untuk mengambil itu di 25 Januari. Jadi saya ingin meluruskan, tidak ada depak-mendepak, tidak ada kemudian isunya founder itu ya jahatin saya segala macam ya. Saya di sini nggak ada kepentingan ya Pak Bu. Ya, maksudnya di sini oh ini supaya kemudian Randy bisa balik lagi segala macam. No. Saya nggak ke situ. Tapi saya di sini berdiri sebagai muslim, saya harus luruskan semua keputusan untuk menyerahkan otoritas keuangan dan segala macam itu adalah ruang dari saya secara pribadi berinisiatif ngumpulin dan organisasi diserahkan kepada Kang Dewa karena saya ngerasa nggak punya kompetensi lagi. Bahwa setelah itu Kang Dewa mempersilahkan untuk menulis narasi tentang MC. Saya punya bukti-bukti chatnya, beliau terbuka, silakan tulis, silakan. Namun Bapak Ibu sekalian nanti saya jelaskan di bagian yang ketiga, mungkin mental saya juga, mungkin perasaan saya juga yang sangat merasa bersalah sehingga
ada momen di mana saya harus ambil jeda dan diam. Ya, mungkin istri juga saksi, di sini saya juga bawa ke Ana. Kami ingin minta maaf juga kalau kami ada salah-salah adab, bahwa saya lebih baik fase diam saja di etape kesalahan itu. Jadi tidak ada namanya misalnya melarang berinteraksi ke Tangerang, nggak ada. Kang Dewa menyampaikan via Kang Asad bahwa saya berharap Kang Randy hadir. Di bagian kedua ini saya ingin berbicara tentang niatan Kang Dewa sama saya bikin foundation. Ya. Saya sebetulnya datang ke sini itu kalau di bab minta maaf, saya sebetulnya bisa ngomong, "Wah, saya udah minta maaf sama Mukoyat," gitu. Tapi Dewa bilang, "Isunya begini, Ren. Isunya seorang dewa dianggap pengen nguntungin diri sendiri, bahkan kemudian apa kabar dengan HPD, kenapa HPD nggak dilaporkan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya." Maka saya izin Bapak Ibu sekalian ya, saya sudah tidak punya kepentingan lagi pada foundation, saya tidak punya kepentingan lagi pada benefit. Dari 25 Januari saya memutuskan untuk stop kontribusi apa-apa dari foundation. Saya hidup mandiri dari 25 Januari sekuat tenaga saya. Tapi saya ingin menyampaikan niatan yang kami bangun ya. Dan ini betul-betul dari hati kami untuk teman-teman semua. Begini Bapak Ibu sekalian. Di semua konsep badan amil diizinkan oleh negara memotong 20%. Saya ulangi sekali lagi ya, diizinkan oleh negara memotong 20% pada infak. Begitu ada kasus di filantropi besar yang kita tahu sekitaran tengah tahun yang lalu, maka ini jadi perbincangan di MC. Maka saya sama Dewa itu kemudian berpikir kalau kita motong 20%, orang jadi berpikir, ih kalau 10 miliar itu berarti kepotong berapa Bu? 20% Pak? 10 miliar terkumpul potong berapa berarti? 2 miliar operating mau ngapain 2 miliar operating? Maka saya menyampaikan satu kaidah. Nabi setelah jadi nabi itu tidak berbisnis sama sekali karena repotnya turun wahyu. Maka Nabi hidup satu dari fa'i, ya terjadi harta rampasan perang tanpa terjadi peperangan, bukan ghanimah. Yang kedua adalah dari hadiah. Nanti saya tolong dikoreksi Ustadz Ajo kalau saya salah-salah. Itu sirah yang kemudian jari. Maka dari itu saya sama Kang Dewa, kalau ada orang mau dukung operasional kita silakan hibah. Dan ini beresiko. Beresikonya kenapa? Karena bisa saja akad infak itu loncat sampai 2 miliar. Kita pernah kejadian di Fande. Fande itu infak 800 juta, jebret. Hibahnya tertekan gak 20%. Misalnya kayak sekarang gradasi. Gradasi itu satu kaleng 55.000. Kalau dia nanti ternyata 1.000 kaleng, 55 juta, 10.000 kaleng 550 juta. Terus berlipat-lipat kalengnya, maka itu nggak dipotong 20% sama sekali, langsung belanja ke vendor. Maka saya sama Kang Dewa itu bermusyawarah, ya sudah kalau gitu akadkan hibah saja untuk organisasi yang berubah kepemilikan. Jadi kalau sudah dihadiahkan itu keridhaan orang. Jadi kita bisa enak pakainya untuk gaji dan seterusnya dan seterusnya. Karena hibah Bapak Ibu sekalian, tidak ada hadiah yang dilaporkan. Ini sekali lagi ya, tidak ada hadiah yang dilaporkan. Ini saya nggak ada kepentingan sama hibah sekarang. Saya ngomong gini untuk tegak di atas kebenaran. Pak Indiatmo, misalnya saya ceramah di rumah beliau, Ustadz 3 juta. Pak Indiatmo kan nggak nanya, Ustadz kemarin 3 juta dipakai apa aja. Kecuali Ustadz ini infak, misalnya untuk tebar-tebar makanan harus. Hibah adalah transfer kepemilikan orang. Makanya saya sama Dewa juga kritis. Ini hibah kok besar, Asad ngomongnya gimana? Asad sampai harus mengcopy print screen akad ketika menerima 10 juta. 10 juta itu apa aja Pak akadnya? Full am, ya am kita tulis, infak am. Dan punten Bapak Ibu sekalian ya, saya tuh gimana ya ngomongnya? Kalau misalnya hibah ini mau dikoreksi gitu, kalau kita buka data hibah itu, Kang Dewa yang paling besar hibahnya. Ya teman-teman di sini tahulah, maksudnya saya harus terus terang, saya juga ngomong sama Kang Dewa gitu, wah kalau fitnah sampai segini sebetulnya saya yang harus senang sama fitnah ini. Karena gejolak di sosmed luar biasa. Jujur Pak, saya sekarang kehilangan akses sosial. My life is not the same. Will be never the same. Sekarang. Jadi kalau mau mengkritisi hibah, Kang Dewa yang hibah paling besar. Beliau komit atas sebuah pekerjaan 250 juta, transfer 125 juta ke foundation. 62,5 juta hibah. Uang beliau juga.
Makanya saya sebetulnya minta tolong. Kalau nggak suka sama Randy, Randy aja. Saya tahu saya menyebalkan. Kalau nggak suka sama saya Pak, saya aja. Foundationnya amal solehnya banyak. Jangan dewa diikut-ikutkan. Yang paling berat dari guncangan ini sebetulnya bukan bapak-bapak ngomong gimana-gimana. Alhamdulillah tembus semua ke saya dan saya lapang. Yang bikin saya diam itu adalah karena dewa ini lain di hati saya. Istri saya kayak mau terapi, urusan dewa saya tinggal Pak. Istri saya tahu. Teh Wiwin mungkin juga tahu gitu. Gimana gilanya saya sama dewa. Dan saya kecewain dewa. Jadi saya juga ridho teman saya. Kesel sama saya juga ridho. Tapi saya nggak ridho Pak. Kalau misalnya gara-gara kejadian saya, lalu kemudian fitnahnya berkepanjangan pada saudara saya. Marwah ini DP Foundation. Kenapa namanya DP? Kita butuh Pak. Kita bersatu karena pelatihan beliau. Saya bikin MC sendiri nggak bisa Pak. Saya pernah bikin yang begini 1 jutaan, beratnya minta ampun. Ngumpulin 70 juta, 60 juta. Beliau mencontohkan mau mewakafkan namanya. Yang juga Teh Win tuh berhati-hati nanti kalau kena ain gimana, nanti kalau kena gimana. Beliau tuh suami istri ini udah berkorban nama, berkorban perasaan, berkorban resiko, dan kejadian lagi gara-gara saya. Jadi sudah, yang brengsek siapa? URS. Yang zolim siapa? URS. Sudah, jangan kemana-mana. Maka saya jelaskan di sini niatan kami, bahkan kami dengan rendah hati nggak ngikutin perpu negara, 20% nggak kita potong, nggak ada Pak. Filantropi lain ya, saya harus buka nih. Ya. Vendor-vendornya, perusahaan-perusahaan bosnya juga, perusahaan-perusahaan founder juga, kita nggak ada Pak. Kita cuma akrobat di hibah. Maka tolong, ini niatan baik yang dihargai, karena hibah juga nggak langsung motong. Ustadz, jadi saya boleh nggak hibah pengembangan dakwah 10 juta ke depannya? Boleh Pak. Kita tuh ngerti betul resikonya. Ya udah saya nggak mau hibah pengembangan dakwah, saya maunya full boleh banget Pak. Tapi Masya Allah tabarakallah, ada saudara kita yang 10 juta full HPD. Ini 10 juta HPD Ustadz, Anda lihat anak-anak bergerak, Anda lebih seneng ini untuk motornya, Masya Allah. Saya nggak ngebahas pahalanya ya, logika aja. Barang siapa yang mendukung kebaikan, baginya kebaikan yang sama. Maka teman-teman sekalian, ya Allah ya Rabbana. Kalau infak di sini insya Allah terjaga infak. Yang kemarin kejadian, saya salah posting, salah membelajarkan, saya minta maaf. Yang brengsek saya, sudah saya. Kita berkumpul di sini, wasilah Kang Dewa. Oke lah, ada yang ngomong, ya gara-gara tulisan Ustadz Randy juga, berapa sih tulisan saya? Dibanding dengan kita pameran di pelatihannya Billionaire Coach. Coba ada nggak pelatihan bisnis yang tiba-tiba nyari donatur gitu. Beliau ini sudah haunan banget, sudah ngerendahin hati banget. Jangan diapa-apain gitu loh Pak. Saya udah nyerah, tenang aja. Saya udah ngomong sama Dewa, wah gua merapat sama lu, banyak yang hasad dan dengki nih. Dewa juga tahu, iya. Dan atas takdir Allah, proteksi batin Dewa juga sama saya udah selesai juga, udah habis juga, it's okay juga nggak apa-apa. Makanya saya ngomong di sini, Pak. Sekali lagi, untuk Huntara yang harus terus jalan, kita ini nggak bikin program selebrasi Pak. Lihat pembicaranya ganti-ganti, ya, termasuk MJP juga. Saya yang minta, jangan saya Wak, tolong dikoreksi sama Rifki. Akhirnya Rifki ngomong, stop Kang. Saya nggak ngerasa terdepak karena saya sendiri yang udah dari lama. Mari kita ganti. Jadi nggak ada isu diganti dari MJP, nggak boleh lagi, nggak ada juga. Lihat MJP, pembicaranya ganti-ganti masih 800 orang loh Pak. Coba ngomong sama yang di MJP Al-Murabbi, mereka itu siapa? Setengah jam dari Puncelut untuk ngarepin makan malam. Mereka nunggu beras Pak. Ada relawan yang kerja jual nasi kuning sama saya, Selasa minta libur Ustadz ya, saya mau khidmat ke MJP. Ahlan, lumayan Ustadz, beras. Berapa beras? 1 kilo 2 kilo. Ini tuh maslahatnya lebih banyak. Maka stres saya itu Bapak Ibu sekalian, gimana di munakosa saya sama Allah Azza wa Jalla, kalau gara-gara saya terus MC ini bubar. Sembelih aja sayanya.
Ustadz Randy apa nggak sedih? Bareng-bareng di MC, terus misalnya, no, yang penting maslahat Pak. Saya lakukan ini juga di Berkabok, sulit-sulit sama Kak Ana, I leave, go ahead with Berkabok dan Balai Saji. Saya leave Pak. Jadi sekali lagi, ini amaliyat, amal solehnya luar biasa. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atas biru, dijadikan antara kita ini ujian. Saya minta maaf, ujian bagi teman-teman. Dan teman-teman jadi ujian juga bagi saya, tapi atas biru Pak. Ada maslahat yang lebih besar. Saya bersyukur kita di 858 juta, Kang Dewa 100 juta. Saya tahu beliau budgetnya disampaikan langsung gak lewat foundation. Saya ngerti. Ada 70 orangan, 80 orangan. Ini maslahatnya besar Pak. Coba bayangin, ada satu MC. Saya bingung. Ustadz ini bukan untuk Ustadz, tapi sudahlah. Berapa Ustadz yang harus umroh? Saya umrohkan saja duluan. Ibu, nggak mungkin kami berhutang. Saya infak saja, coba. Rahmat Allah. Saya infak saja full 30, berapa? Sampai nggak Ustadz 1 miliar? Nanti kita ngobrol. Ini kebaikannya banyak. Setiap datang orang baru, orang-orang soleh, kebaikannya banyak. Saya minta kalau jengkel sama saya aja. Kalau kesal sama saya aja. Saya siap. Gak apa-apa. Resiko ini udah saya ukur lama. I have my past. Saya punya masa lalu saya. It's not easy. Bukan masa lalu yang mudah. Gak apa-apa, go ahead. Orang ngomong apa aja, dewa bemper. Qadarullah. Orang juga punya batas maklum. Dan saya juga nggak mau ngerusak organisasi. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian di bagian kedua. Ini organisasi bukan tempat nyari profit. Bukan tempat nyari nama. Saya saksi. Wah, di Huntara konferensi pers muncul. Dewa ngomong, gua nggak usah. Wah, lu mau nggak Januari sama Hufaz? Jadi bisa doa bareng lu, nggak usah. Nggak kenal gua juga nggak apa-apa, nggak ngedoain juga nggak apa-apa. Wali Allah Pak. Tolong jangan dirusak Pak. Kalau mau marah, saya harusnya marah. Postingan terakhir yang saya baca itu agamis, oportunis, retak Pak. Hancur saya Pak. Habis itu saya udah nggak berani baca postingan saudara saya lagi. Karena saya ingin hati saya lapang, nggak mau benci saudara saya. Habis Pak. Kalau mau hitung-hitungan marah sama dewa, saya yang harusnya tengkar. Wah, Randy mah lemah gak bisa. Saya punya jiwa bekala itu Pak. Tapi sama maslahat ini gak bisa Pak. Saya disakitin di afterwork Alatif. Saya pindah sama sumber dayanya. Habis afterwork Senin malam. Gak ada beras yang susah makanannya. Adit saksi. Saya bawa SDM. Penyembelihan ini Pak, saya datang. Asad saksi. Nah, anak-anak Abi baiat sama Kang Dewa. Abi cuma minta 2 santri aja, Abi jual nasi kuning. Abi mau dakwah lagi, baiat sama Kang Dewa. Givers baiat sama Kang Dewa. Saya temu Pak Mundar. Pak Mundar begini, Pak sedari awal yang akad bukan Randy, yang akadlah DP Foundation. Bapak terus sama MJP Pak. Majelis Pengasuhan URS diganti namanya dan segala macam. Saya nggak apa-apa Pak. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nyakitin dewa. Sekali lagi, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sampai ngomong, yang membuat saya kesini tuh WA-nya dewa, nama gue jadi begini-begini, saya yang paling gak ridho Pak. Saya gak ridho. Maka dari itu sudah Pak, ini bukan tempat nyari profit, no. Kalau gak ridho, kenapa hibah gak kita laporkan sekarang saya buka? Ribut Pak, saya tahu. Saya tahu gimana donatur. Kalau misalnya donaturnya, misalnya ada 125, 500-an. Gaji sini 6 juta gaji. Kok 6 juta Ustadz? Di tempat saya 3,5. Rusak Pak. Filantropi nggak akan bisa ambil SDM yang terbaik. Saya udah ngomong sama Dewa. Suatu saat kita harus gaji orang 25 juta, 30. Nggak bisa filantropi kalau begini. Dan mazhab itu yang membuat pertumbuhan. Kalau ada yang ngomong kenapa kita bisa 13 miliar, harga SDM. Dihibah. Makanya kami nggak laporkan supaya hati salim gitu loh.
Saya dengar mau ada dewan pengawas, nanti silakan dewan pengawas ngawasin HPD-nya, silahkan. Layak atau tidak gimana, itu silakan. Tapi kalau ini dilaporkan secara terbuka, ribut Pak. Kita kan berkelahi. Kenapa Ustadz ini pelatihan? Kenapa Ustadz ini HPD? Kenapa Ustadz? Saya saksi tanya Masat, ada project kita cuma keluar 7 juta. Nge-service orang, kita ketemuan, kasih hotel. Kita closing tuh, nilai project 1,5 M. Saya yang kerjain. Dari HPD, saya bilang pakai HPD dulu. Dan itu arus yang ke dakwah luar biasa Pak, 125 juta sebulan. Itulah HPD. Ini kalau nanti dibuka, kayak Nabi Musa dan Khidir Pak, gak akan sabar Bapak. Maka kalau nggak ridho atas yang nggak dilaporkan, ini juga direkam, full infak saja. Ya gitu ya. Ada Rifki nggak sayang di sini? Ya sayang ya. Nanti di sini di black. Saya ngelihat tadi infak 428 ya, 400 jutaan ya. Hibah Januari berapa? 200 sekian ya. Abi sih nggak detail ya. Jadi begitu ya Bu. Saya benar-benar menyampaikan ini. Ustadz emangnya hibah tuh kemana sih Ustadz? Apa sih pentingnya? Saya ngomong 4 SDM saja ya Bu, supaya kita tahu harganya. Mohon maaf sekali. Ya. CEO kita Rifki. Mereka profesional, bayat sama kenapa bayat. Saya sampai susah sekarang ngomong sama teman-teman, karena mereka juga takut berkomunikasi sama saya. Saya tahu. Beliau tuh Pak, anggaran mepet-mepet, execute, bisa nggak tidur, seorang Rifki. Orang spesial, ada harganya. Izinkan dia sejahtera di sini. Adit, komandan SSG pelatihan Agim, bertahun-tahun tidak mendapatkan ujroh apapun. Ini orang ikhlas Pak. Adit ini orang spesial. Dilempar ke Cianjur bisa tegak huntara, Dit jagain, bergempa-gempa. Tidur gempa, mandi buang air gempa, masih getar-getar. Orang soleh Pak. Masa mau hasad juga kita sama anak-anak gini gitu loh. Untuk segera masa kita mau hasad juga, tolonglah Pak. Anak-anak ini anak-anak baik, asad. Tanya sama istrinya 3 tahun nyupirin saya, bantuin ke anak, ke Pulau Karimata dakwah, nggak nanya ada uang ada apa. Orang-orang ikhlas Pak. Maka izinkan Kang Dewa mentasaruf mereka. Saya cuma ngomong orang-orang soleh ini jangan digugat. Nah anak-anak ini Pak, hanya operator yang kemudian nurut sama kebijakan. Muqayyad kemarin jadi salahnya Randy Saputra. Maaf ya saya nggak 2 arah ya. Saya takut nanti gimana-gimana, saya izin 1 arah saja. Ibang tuh nggak salah, Asad nggak salah, ini nggak salah. Kenapa nggak dibubarin aja, ini kan bawaannya Ustadz Randy. Sebentar dulu Pak. Lihat duduk permasalahannya, yang salah saya. Anak-anak ini soleh-soleh. Teh Tantri Super Team itu datang bukan karena saya ada masalah, malah beberapa bulan sebelumnya. Mohon maaf ya, yang inisiatif saya juga. Teh masuk teh, rapi-rapi. Ya alhamdulillah, qadarullah. Begitu ada ledakan begini, Teh Tantri udah paham, ini makhluknya apa DP Foundation. Jadi iktikat untuk fraud, iktikat untuk aneh-aneh, nggak ada. Iktikat untuk misalnya ada vendor, akad, kickback, lalu kemudian tarik cash di bank tuh nggak ada. Bahkan benefit saya transfer ke rekening pribadi secara real. Jadi ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari apa yang sudah tersebar, ditambah-tambah bumbu dan seperti apa, saya juga ridho. Duduk perkaranya di sini. Saya berserah, tawakal. Toh juga saya nggak ada di sini. Bapak Ibu mau percaya boleh, mau nggak apa-apa. Tapi konsep dari DP Foundation adalah ini tidak dijadikan Dewa ladang bisnis. Dewa bisnisnya bisnis aja Pak. Sama Teh Tiwi, ya, bikin madu fit itu bisnis aja. AdLabs sama siapa bikin .com, ya bisnis aja Pak. Nggak ada. Ya bisnis gitu loh. Foundation ya foundation, nggak ada sama sekali, kita campur-campur, dan itu yang bikin tenang saya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bagian ketiga ya, di bagian ketiga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pijakan Randy itu atas maslahat ya. Saya orang yang
mata uangnya adalah maslahat. DP Foundation, Musinin Club, Masya Allah Tabarakallah, satu-satunya di Indonesia komunitas donatur dengan bilangan tertentu yang berhasil tumbuh di atas 100. Ya. Dan capaian kita belasan miliar yang kemarin kalau misalnya diteruskan itu nggak ada Pak di sejarah. Di filantropi yang mau filantropi ahli sekalipun, alhamdulillah atas karunia Allah. Maka setiap pertemuan ini ada ujiannya Pak. Maka Randy ini berdiri di atas maslahat. Saya diam ya kemarin itu untuk kemudian maslahat. Nggak ada dewa ngelarang atau gimana. Itu saya diam-diam sendiri. Ya. Sekali lagi saya diam tuh diam sendiri. Saya ambil jarak sendiri. Karena saya punya masa lalu yang berat. Maka saya juga menyampaikan di sini sama teman-teman yang udah Kang stay. Kalau dari saya pribadi ya, saya menghormati Musinin Club ya. Saya nanti menerima perintah saja dari teman-teman langsung dari Kang Dewa atau nanti siapa atau nanti yang dipercaya atau nanti katanya mau ada dewan ya silahkan. Kalau memang maslahat ya, muka saya masih ada di MC ya silahkan. Tapi saya sudah ngomong juga, mohon maaf saya sebut Pak Catur, Pak I have a big problem at PAS. MC terbebani sosial oleh personal saya quit nggak apa-apa. Jadi ini juga menjelaskan nanti kalau misal saya nggak ada ya, misalnya keputusannya udah Randy nggak ada, jadi talent biasa saja, jadi tamu diundang dan seterusnya, semoga ini nggak ada fitnah aneh-aneh lagi terkait sama dewa. Saya terakhir ngomong sama beliau di belakang makam Rasulullah dan udah habis itu chat pendek-pendek dan dewa nggak ada kasar apa segala macam sama saya di japri, nggak ada. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, saya terima kasih atas persahabatannya. Ya. Teh Ayu tasnya masih saya pakai teh sampai sekarang. Saya makasih banget pada teman-teman semuanya. Saya juga makasih banget ya atas semua kebaikan-kebaikannya. Ustadz Ajo, saya minta maaf ya Ustadz atas segala kesalahan-kesalahan saya. Kang Dewa juga saya minta maaf. Saya dan istri juga kalau ada adab-adab yang kurang berkenan saya juga minta maaf. Satu hal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berjalanlah ya. Tetaplah berjalan dengan kebaikan ya. Randy salah, Randy minta maaf ya. Randy lagi kerjain konsekuensinya, mudah-mudahan umroh hufaz ini berjalan. MC harus tetap jalan, harus tetap tumbuh, DP Foundation harus tetap kemudian bergerak terus dalam kebaikan insya Allah. Sekali lagi saya minta maaf ya, benar-benar minta maaf. Semoga tidak saling menuntut di akhirat nanti ya. Insya Allah izin melangkah ya ke depan dalam kebaikan ya. Mohon tidak dibentur-benturkan lagi, tidak ada dewa begini yang Randy begini. Sudah Pak, saya sudah akui kesalahan saya ini. Ya, saya minta ini jalan, dukung Kang Dewa, dukung Teh Wiwin, ya, dukung keluarga besar MC ini jalan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kita. Saya kira begitu saja. Izin Bapak Ibu, saya balik ke Bandung lagi, ya, karena ada janji untuk ngisi subuh. Saya minta izin salaman satu-satu dengan yang ikhwan. Ya, saya minta maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya bentar bentar bentar. Bentar bentar bentar.